Inilah satu anggota wudhu yang sering terlupa. Sholatnya tak sah. Kita berwudu supaya suci karena kita mau menghadap Allah yang Maha Suci. Tapi banyak kita yang lupa bahwa kita manusia ini bukanlah hanya jasad yang terdiri dari tangan dan kaki saja. Sesungguhnya manusia itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, tubuh zahirnya, yaitu jasadnya, dan yang kedua, tubuh batinnya, yaitu roh atau nyawa. Ini biasa disebut jiwa dan raga. Tapi anehnya, yang selalu kita cuci sebelum sholat hanya tubuh zahir saja, seperti muka, kaki, dan tangan. Sedangkan tubuh batin kita, yaitu nyawa, tak pernah kita sucikan sebelum sholat. Menyuci nyawa ini bukanlah hal yang diada-adakan. Ini sudah jelas-jelas disuruh di ayat Quran berikut ini. Sungguh beruntung orang yang menyucikan nyawa itu, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Sangat jelaslah di ayat itu, Allah menyuruh kita menyucikan nyawa juga, tidak hanya menyucikan jasad saja. Karena kita sholat itu kan membawa jasad dan nyawa juga. Tapi malangnya, sekarang jarang sekali orang yang tahu cara atau perbuatan menyucikan nyawa itu. Ini terjadi karena kebanyakan umat Islam sekarang ini hanya mempunyai pengetahuan zahir saja atau pengetahuan syariat saja. Mereka tak punya pengetahuan hakikat. Di akhir video ini, kita akan buktikan dengan ayat-ayat Quran bahwa ilmu agama Islam itu ada dua atau sepasang. Yakinlah, ayat yang nyata-nyata menyuruh kita menyucikan nyawa ini tak akan pernah kita pahami sampai kita mati kalau kita tak belajar ilmu hakikat. Padahal, menyucikan nyawa atau wudhu hakikat inilah yang lebih utama. Ini terbukti, jika tidak ada air, maka kita disuruh tayamum. Dan tayamum ini sebenarnya tidak bisa membersihkan kotor-kotor di tangan atau kaki kita. Tapi, meskipun jasad kita ini masih kotor, namun sholat kita tetap sah. Jadi sebenarnya ayat tentang tayamum ini betul-betul suatu sindiran bagi yang mau berpikir, yaitu tubuh yang manakah yang betul-betul mesti suci ketika sholat. Jawabnya adalah tubuh batin kita, yaitu nyawa kita. Sayang 1000 kali sayang, penyucian nyawa ini pula lah yang telah dilupakan orang. Sungguh menyedihkan, sampai tua-tua masih saja belajar tentang air mustakmal lah, air dua kulah lah. Tapi mereka tak pernah tahu tentang penyucian yang lebih utama, yaitu menyucikan nyawa mereka. Padahal, kalau tak ada air untuk wudhu, tak perlu lagi bicara tentang air mustakmal ataupun air dua kulah. Dan sebaliknya, walaupun badan ini dicuci dengan sabun 10 kali pun, tapi kalau sholat membawa nyawa yang kotor, maka secara ilmu, sholatnya tak akan bisa menghadap yang Maha Suci, yaitu Allah. Ini terbukti. Ketika sholat, hanya tubuh jasadnya saja yang tunduk rukuk dan sujud, tapi tubuh batinnya, yaitu nyawanya, hatinya, ingatannya, melayang entah kemana. Kami yakin kebanyakan orang yang menyaksikan video ini akan berkata, baru kali ini aku dengar ada pula penyucian nyawa. Orang yang berkata seperti itu pastilah orang yang belum belajar ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Mereka hanya punya ilmu syariat saja. Seandainya mereka belajar ilmu tauhid, pasti mereka akan mengakui bahwa menyucikan nyawa ini betul-betul ada perbuatannya. Luangkanlah waktu Anda untuk melihat video kami berikut ini, yang membentangkan dengan dalil ayat-ayat Quran untuk membuktikan bahwa ilmu agama Islam itu ada dua atau sepasang, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Oke, berikut ini komentar atau testimoni pemuka masyarakat dan pemuka agama tentang pengajian ilmu tauhid di Lembaga Dakwah Islam dan Quran. Silakan lihat yang lebih jelasnya di website kami, islamdanquran.com. Caranya, tekan saja simbol seperti Quran terbuka di sebelah kanan ini. Kemudian, tekan saja tulisan yang ditandai panah ini. Dan lihat juga video berharga berikut ini. Banyak umat Islam yang tak tahu bahwa ilmu agama itu ada dua. Banyak yang tak menyadari berbuat dosa syirik
karena tak belajar ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Dari pengalaman kami yang sudah 60 tahun lebih berdakwah ilmu tauhid ini, ternyata banyak sekali umat Islam yang tidak belajar ilmu tauhid, padahal sejarah telah membuktikan bahwa ilmu agama yang pertama sekali diajarkan Nabi kita dulu adalah tauhid.